Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami sekarang berada di PT Samator Indogas yang bergerak di bidang gas industri yang berlokasi di Tanjung Merawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Izin sebelumnya boleh saya perkenalan dengan Bapak Suka. Dan saya boleh tahu Pak, jabatan Bapak di perusahaan PT Samator Indogas ini saya. Bagian aset Bapak, apakah di perusahaan Bapak terdapat pelatihan khusus tentang aset manajemen? ada sih pelatihan khususnya itu tergantung perubahan sistem. Jadi misalnya dulu kita pakai sistem SAP, sekarang kita pakai sistem Wipro. Karena di setiap sistem ini menggunakan beda-beda divisi, beda sistem. Jadi juga untuk trainingnya mungkin dilakukan awal-awal minggu pertama. Kira-kira apa aja metode pelatihan yang digunakan untuk meningkatkan kompetensi karyawan? Pelatihannya dia sesuai posisi sih. Ya kalau bagian aset biasanya kita ada juga briefing mingguan untuk koordinasi terkait kendala di cabang masing-masing dan update terkait informasi. Terus untuk pelatihannya dari alur aset manajemen itu, kalau kita bagian umumnya kan aset botol. Jadi kita cek berdasarkan sistem isi botol dan sistem epicor kita. Lalu kita konfirmasi ke customer. Setelah data konfirmasi kita juga stop Baik, sebenarnya apakah kontribusi pelatihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas di bidang aset manajemen? Apa kontribusi pelatihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas di bidang aset manajemen? Kontribusinya? kontribusi pelatihannya ya, jadi kita itu misalnya kan kayak ada link, terus kita post-it, kita input sesuai alur lah. Kalau misalnya ada pelanggan link, terus kita cek juga berdasarkan stok kita yang di panggung. Terus kita untuk akhir bulan itu biasanya kan ada stock online, terus ada buat laporan stock online. Itu dia biasanya bagiannya kan ada bagian. Terus apakah ada pelatihan seperti on job training dalam pengembangan SDM di aset manajemen? Ada, biasanya ada, apalagi bagian-bagian tertentu. Kalau di bagian saya bagian aset itu minimalnya 1 bulan, maksimalnya 3 bulan. Trainingnya itu bisa jadi bagaimana cara ngecek pinjaman, terus bagaimana cara kita input di sistem, cek saldo pinjaman relasi, terus laporan bulanan, sama melacak posisi botol yang beda. So, Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan karir dan skill yang Bapak miliki sehingga dapat mencapai titik sekarang? Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, dulu kan saya di sini sebagai trader, terus karena ada posisi kosong bagian gudang atau panggung kita, jadi saya coba mengajukan diri dan dengan konsisten mengerjakan dan mengikuti instruksi selama setahun. Saya dicoba memperbantukan dulu saya di Medan, sekarang saya di Tanjung Merawa. Begitu saya diperbantukan untuk Tanjung Merawa ini, mereka mungkin melihat konsistensi dan kepatuhan kinerja saya. Ada posisi khusus yang kosong di bagian aset, saya coba ajukan dan kemudian lulus interview dan berjalan sampai sekarang. Apakah ada tantangan utama dalam mengembangkan SDM yang profesional di bidang aset manajemen? Kalau bagian aset sih tantangan utamanya itu pasti selalu harus menjaga aset agar tetap terjaga, tidak hilang, tidak rusak, sama memperhatikan nilai efisiensinya. Jadi salah satu contohnya itu untuk botol itu kan kita harus cek selalu update pinjaman ke customer, karena biasanya ini case-nya ini sering terjadi hilang di customer.
Jadi kita harus rajin-rajin ke sana, rajin-rajin tanya berapa jumlah botol di sana. Untuk nilai efisiensinya itu botol macet. Jadi bahasa botol macet itu di sini botolnya nggak berputar selama 6 bulan. Jadi nilai efisiensi bulanan botol itu tidak berputar dengan maksimal. Apakah ada strategi pengembangan SDM yang diterapkan oleh perusahaan guna untuk memastikan karyawan memahami prinsip-prinsip di dalam bidang masing-masing? Strategi pengembangannya sih kalau di sini ada misalnya seperti bagian distribusi, apabila mereka cuti atau berhalangan, jadi kita bagian divisi yang lain, bagian sales, bagian aset harus bisa dan harus mau di training terkait pekerjaan distribusi. Jadi agar kita juga paham bagaimana alur distribusi. Apakah di perusahaan ini terdapat program rotasi pekerjaan atau metode lain yang digunakan untuk mengembangkan karir karyawan? Rotasi itu ada tapi nggak tetap. Ya contohnya salah satu rekan kita operator yang di sini jadi perbantukan untuk di Medan, dia dulunya bagian maintenance, perbantukan ke Medan untuk bagian produksi. Apakah ada evaluasi atau tindak lanjut setelah adanya pelatihan karyawan untuk memastikan transfer ilmu dan peningkatan kinerja? Ada, kalau evaluasi pasti ada, semua bagian pasti ada. Kalau untuk kita bagian aset itu evaluasi 3 bulan sekali. Jadi target utamanya bagian aset manajemen itu kita harus konfirmasi sama stok opname di pelanggan. Terus kita harus memperhatikan botol macet sama botol-botol yang hilang harus kita follow up. Misalnya ada hilang 5 di pelanggan harus kita. Jadi itu dilakukan 3 bulan sekali dan ada targetnya per 3 bulan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Denny Gusdiadi atas sudah meluangkan waktunya atas wawancara kami. Mungkin dari kami hanya ini yang kami ingin tanyakan kepada Bapak, dan terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya kepada kami, dan semoga hasil dari wawancara ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.